Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Anda tahu nggak? Itu salam dari mana? Nggak usah kaget. Itu salam dari Kepulauan Nias. Loh, kok Abah pakai salam-salam dari Nias? Emang siapa yang mau ditemuin? Saat ini Abah lagi ada di satu gedung tempat elit banyak berkantor. Dia putra asli Nias. Nias itu salah satu kepulauan yang ada di Republik Indonesia yang terindah dan paling indah yang diciptakan Tuhan untuk Indonesia. Tidak hanya keindahan di pulaunya, budayanya, dan masyarakatnya, tapi keindahan di SDM-nya. Kenapa Abah sebut indah SDM-nya? Karena SDM anak-anak Nias, terutama anak-anak muda, itu sangat mumpuni. Salah satunya ada Dr. Wardaniman Larosa, SH.MH. Anak muda, ganteng, sudah punya 3 titel, S1, S2, S3, dan berkantor di tempat elit. Dia Wardaniman Larosa. Yuk kita temuin. Apa kabar? Baik, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sahabat, kenapa Abah menyebutnya Waalaikumsalam seperti tidak kebanyakan yang lain? Dilengkapi, karena Wardah non-muslim. Kenapa Abah harus sebut dia non-muslim? Karena kita bersahabat dengan Wardah bukan dari sekarang, bukan baru, tapi sudah lama. Dan Wardah menghormati haknya masing-masing umat beragama. Inilah indahnya Indonesia. Yahoo, Wardah. Yahoo, Mas Hans. Jumpa lagi kita. Kapan terakhir kita jumpa ya? Kalau nggak salah 2017 ya, Mas ya. Udah cukup lama itu. Lama sekali ya? Iya. Udah 4 tahun lebih ya. 4 tahun. 4 tahun lebih. Tapi makin ganteng aja. Bisa. Mas Hans juga muda terus ini. Wardah sama Abah usianya tuh sama-sama 25. Kalau dia bener 25, Abah dibalik. Sudah 3 cucu. Tapi begini Wardah. Iya, Mas. Saya mengagumi Kepulauan Nias. Ya. Dengan segala eksotismenya yang ada. Sebagai anak Nias, Ya. gimana you bisa berkiprah di Jakarta? Saya yakin dari nol ya. Dari nol. Dari nol, ya. Modal apa dulu dari Nias ke Jakarta? Jadi kalau boleh saya cerita dulu Ya. bahwa sejak lulus SMA, saya tuh kuliah di Atmajaya Jogja, Yogyakarta. Kayak di Fakultas Hukum Atmajaya Jogja. Terus setelah lulus, saya magang di Jakarta. Oke. Setelah magang, terus bareng teman-teman, itu bikin namanya dulu WFA. Oh, WFA. WFA and Associate. Nah, setelah itu, saya dirikan... Tadi dulu, WFA itu apa? Wardah? Wardah, Vincent, Asnal. Jadi Asnal. 3 konsorsium lah, bikin kayak gitu. Nah, terus kami jadikan grup. Nah, sekarang ada WLP dan Vincent ada FMP. Nah, kira-kira gitu Mas Hans. Inilah sekarang kita di WLP hari ini. Di WLP hari ini ya. Suatu saat kita akan ke FMP. Iya. Vincent Mendrova. Iya. Ini anak-anak muda Nias cukup banyak berprestasi ya. Bisa cerita nggak dari awal dari Nias kuliah di Jogja sampai saat ini? Seperti apa sih kisahnya? Jadi kalau dari Nias memang kita orang yang kurang mampu lah sebenarnya. Ya. Tapi kita pun kuliah di Atmajaya itu gara-gara dapat beasiswa dari Fakultas Hukum Atmajaya. Oke. Jadi di Fakultas Hukum Atmajaya itu ada istilahnya itu program PSSB, Program Seleksi Siswa Berprestasi. Nah, makanya bisa kita kuliah pada saat itu. Mungkin kalau nggak dapat beasiswa, mungkin saya mungkin nggak bisa seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi sejak dari lulus, itu saya berangkat ke Jakarta untuk ya mulai meniti karir lah, kira-kira gitu Mas. Nah. Dulu kos di mana di Jogja? Kalau Jogja dulu di Mrican nomor 28. Enggak, sorry. Di Gang Brojowi Kalpo nomor 28, Mrican Depok Sleman. Oh, iya.
Tadi dulu, saya lupa ingat lokasinya itu. Tapi dekat Atmajaya ya? Dekat Atmajaya, di dekat Merican. Pademangan lah nama lengkapnya itu. Apa nama terkenal di situ? Pademangan. Berapa tahun di Jogja itu? Saya 3,5 tahun lah lulus studi ya. Di sana. Begitu lulus langsung ke sini. Langsung Jakarta. Iya, Jakarta. Masuk ke WFA. Belum, magang dulu. Oh, magang-magang. Iya, magang dulu di Cikini, kantor Pak Trianto namanya. Dari situ? Baru setelah magang gitu disumpah bareng WFA sama Vincent dan Bang Asnal. Oh, Mas Asnal. Gitu ya. Tuh waktu di Jogja sering makan nggak tuh? Waktu Wow, dulu makanan kesukaan mahasiswa itu burjo bubur dan kacang angkringan. hijau, Iya, angkringan. karena murah mas. Ya. Di Jogja murah. Sahabat, kalau mau angkringan, Abah ada loh angkringan. Itu di Giwangan. Oh iya, ada mas ya. Tepatnya di dekat Terminal Giwangan. Kalau dari Terminal Giwangan, itu ada sebelah kiri, ada satu minimarket terkenal, di sebelahnya. Itu ada namanya angkringan Abah. Oke. Mampir ya. Siap, nanti kalau saya ke Jogja, saya akan mampir angkringan Abah. Angkringan Oke. Abah. Itu angkringan Abah. Terus kiriman berapa? Selama kuliah kan pasti ada kiriman dari orang tuanya. Gimana? Iya. Jadi kalau kiriman dari orang tua, kalau orang tua langsung sih kita nggak dapat kiriman mas, karena namanya susah kan, mendapatkan uang di Nias itu susah. Ya, tapi saya dapat sponsor waktu itu, namanya Pak Pendeta Daniel Alexander, yang saat ini kami panggil beliau itu sebagai papi angkat gitu. Papi angkatnya Dulu setiap bulan itu saya dikirim 700.000 per bulan. per bulan. Tapi kadang-kadang terlambat, tapi memang biasa seperti itu. Oh, biasa. Iya. Itu derita anak kos. Derita anak kos dulu. Derita anak Iya. kos dulu. Dulu kita kos juga kayak gitu kan. Betul. Terus masih ingat nggak kasus pertama yang ditangani ketika magang? Kalau kasus pertama ditangani waktu magang itu ada. Dulu laporan polisi salah satu perusahaan X lah, kira-kira itu. Langsung saya diterjunkan buat laporan polisi bersama senior di Banjarmasin. Wow. Ya, langsung sama bos saya dulu. Begitu saya masuk, udah kamu langsung action ke Banjarmasin bareng ada satu senior ke Banjarmasin. Dan senior itu langsung terjunkan saya untuk koordinasi ke polisi, bikin laporan segala macam. Jadi mungkin sih karena saya ada basic sejak semester 3 di Fakultas Hukum Atmajaya, saya udah aktif di LBH Atmajaya. Jadi yang namanya kasus-kasus laporan polisi itu pelajari dokumen sudah biasa gitu. Sudah biasa. Ya, itulah untungnya dulu saya bisa magang di situ waktu itu. Ya. Berapa lama waktu itu magang? Sejak semester 3 ya kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun 4 tahun lah. 2 tahun setengah lah sampai selesai. Jadi sejak semester 3 sampai selesai saya di PBKH terus. Ya, itu. Kalau untuk saat ini kasus yang lagi ditanganin? Kalau saat ini saya kan lebih ke corporate ya. Sekarang ini corporate lawyer. Sekarang ini kita bicara ke Nias ya. Kita bicara ke Nias. Sebagai putra Nias, asli putra Nias, dengan 4 kabupaten dan 1 kota. Biar dibilang hafal, Abah sebut ya, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Hafal kan? Hafal banget ini pasti. Melihat pembangunan Kepulauan Nias saat ini seperti apa? Kalau saya lihat secara objektif, dari beberapa atau 4 kabupaten 1 kota itu, saya sih lebih melihat di kotanya ya, karena kebetulan kan kita tinggal di Kota Gunung Sitoli. Karena terakhir saya di Nias itu bulan lalu, saya sebulan Natal Tahun Baru di sana, saya amati perkembangan kotanya, memang ada kemajuan sih, ada kemajuan maupun secara infrastruktur, kemudian mungkin saya lihat juga anak-anak muda ya, banyak kreativitas itu. Hal kecil aja, seperti dulu itu namanya coffee shop itu nggak banyak. Sekarang di Pulau Nias, terutama di Kota Gunung Sitoli, coffee shop banyak. Oh iya, coffee shop banyak. Yang di wilayah kota. Yang dekat pantai. Dekat pantai juga bagus. Itu tempat dekat pantai, pesisir pantai di Kota Gunung Sitoli ada namanya Taman Yahubu. Itu rame sekali. Kayak tempat santai, bikin kursi. Jadi udah bagus banget lah. Saya melihat
bahwa itu bagus, satu kemajuan ya. Kemudian saya lihat berupa kayak IO ya kan, maupun kameramen itu udah banyak. Banyak lah, banyak. Artinya ada kreativitas anak-anak muda untuk bisa bersaing gitu kan antara satu yang lain. Artinya saya yakini bahwa mereka mencoba untuk mendesain itu hal-hal yang dari luar Nias, mengecoh, mengadopsi untuk di Pulau Nias. Saya melihat itu hal kecil aja. Bulan lalu kan saya tunangan, Ya. hal kecil. Tunangan boy. Bukan bulan lalu, Desember. Desember. Ini nih ya kayaknya. Hal kecil. Baru kiri deh. Iya. Belum pindah ke kanan ini Belum Mas. pindah ya, bentar lagi ya. Mudah-mudahan bulan depan Insyaallah lah, insyaallah. ya. Insyaallah. Oke. Jadi dulu kan kalau tunangan itu nggak ada namanya pakai Wedding party. IO lah ya, event organizer. event organizer. Kemudian nggak ada pakai MUA, make up artis gitu kan. Terus nggak ada namanya harus dengan pakai kameramen gitu kan. Kalau sekarang ada gitu. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Jadi misalnya kita tinggal nikah ya ataupun tunangan, kita bikin acara gini, udah ada IO langsung sendiri. Oh. Nah, jadi itu adalah salah satu kreativitas dari anak-anak muda sekarang. Saya lihat bagus banget itu. Sehingga kita pun kalau dari luar daerah ke sana bikin acara, ya sekarang tidak terlalu susah. Kalau dulu kan harus cari ini, cari. Nah, sekarang udah dan ada semuanya dari luar Kepulauan Nias Iya, ya. iya. Soal transportasi juga sudah mudah ya. Mudah. Sekarang rental-rental juga banyak. Sudah banyak ya. Udah banyak. Termasuk yang di Bandara Binaka itu ya. Ya, Bandara Binaka kemana rental juga ada. Cuman mungkin saya nggak tahu ya harganya apakah sesuai atau enggak. Tapi menurut saya sih so far oke-oke aja sih. Saya pernah pakai sih. Ya, tapi oke-oke aja sih. relatif lah ya. Relatif ya. Itu relatif. Terus begini, kalau dilihat dari kreativitas sudah oke gitu ya. Pembangunan infrastruktur sudah oke. Ya. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? 4 bupati, 1 wali kota nih. Ya. Biar Kepulauan Nias ini bisa lebih maju dari sekarang. Ya. Memang kalau 4 kabupaten yang lain itu memang saya tidak terlalu memperhatikan karena memang saya belum masuk ke sana, saya belum pernah main ke sana. Cuma yang terakhir saya tahun lalu sih, saya pernah ke Nias Selatan. Itu mungkin kalau Nias Selatan itu kan terkenal pariwisatanya ya. Pariwisatanya. Nah, jadi saya melihat bahwa untuk saat ini ke depan mungkin karena dampak pandemik juga itu mungkin perlu untuk dikembangkan lagi. Mungkin gimana caranya dipikirkan biar para wisatawan itu lebih tertarik lagi. Itu sih kalau saya lihat. Tapi kalau kabupaten-kabupaten lain atau pada umumnya semuanya saya melihat itu ya perlu sinergitas antar sesama kepala daerah ini. Ya karena terkadang saya lihat bahwa hanya saya dengar-dengar aja sih bahwa terkadang ada egosentris. Iya, ego sektoral gitu. Jadi ini saya dengar aja sih ya, tapi saya mengharap bahwa untuk kemajuan Nias, saya harap itu harus bersatu. Terutama yang baru-baru ini lagi heboh itu dengan adanya Universitas Nias. Jadi saya apresiasi juga lah ya kepada kepala daerah yang di sana telah ada Universitas Nias karena itu adalah salah satu kemajuan yang memang harus didorong gitu. Tuh, untuk mencetak SDM yang lebih baik. Lebih bagus ya. Di Nias Selatan kan saya lihat ada Universitas Nias Raya apa Nias Raya saya nggak tahu nama lengkapnya. Tapi saya lihat itu bagus sekali. Tahun lalu kan udah tercetus juga. Jadi di Pulau Nias ada 2 universitas sekarang. Di satu selatan, Nias Selatan sama satu di Kota Gunung Stoli. Oh, gitu. Meskipun itu penggabungan ya. Kalau di Kota Gunung Stoli itu saya dengar bahwa penggabungan antara IKIP dan STIE. Jadi jadilah Universitas Nias. Saya kira itu bagus banget ya. Yalah untuk mendorong pemajuan SDM, betul kan? Lantas apa yang mau Wardah katakan ke anak-anak muda di Nias? Ya, yang ingin saya sampaikan ke anak-anak muda jangan patah semangat ya, tetap berjuang karena kita anak-anak kepulauan, anak-anak dari anggaplah itu dari meskipun di sana disebutkan kota ataupun misalnya daerah pesisir segala macam, jangan putus asa, tetap semangat dan coba kembangkan ide kreativitas dan buanglah pandangan-pandangan yang negatif. Tetap berpikir positif.
Ya, kenapa? Karena kalau dulu yang saya dengar-dengar dari yang orang tua sebelumnya bahwa kita itu jarang sekali itu bersatu. Ya, dulu saya dengar itu ya, jarang bersatu. Ya, saya mengharapkan tetap bersatu dan solid dan saling bergandengan tangan sih. Ya. Nah, saya mengharap seperti itu. Betul, itu memang kebersamaan itu wajib kita bangun. Betul. Kan? Betul. Sebab tanpa kebersamaan tidak akan mungkin ada kemajuan. Betul, setuju, setuju. Nah, saya dengar juga Wardah ini katanya banyak menampung anak-anak muda Nias ya? Banyak menampung juga sih enggak lah. Tapi ada lah ya. Ada beberapa lah yang kita support lah, kira-kira gitu. Ada berapa orang? Ya, belum banyak lah, paling sekitar 3-4 lah. Ada ya, ya. Nggak terlalu banyak lah. Ya. Tuh. Ya, nanti kalau kliennya makin banyak, mungkin bisa banyak yang Setuju. nampung lah ya. Setuju. Amin, Mas. Memang tujuan kita ini mungkin karena kita berangkat dari orang susah gitu kan, tapi kita punya misi bahwa kalau memang kita diberkati maka kita akan memberkati. Jadi terima kasih. Iya, memang seperti itu. Sahabat, Wardaniman ini dokter. Abah juga dokter. Kalau dia dokter asli, kalau Abah dokter mondok di kantor. Wardaniman. Iya. Apa yang ingin Anda katakan untuk seluruh masyarakat Kepulauan Nias, terutama para pemangku kepentingan yang ada di Kepulauan Nias, supaya ini Kepulauan Nias bisa mudah lebih dijangkau dari banyak tempat? Setuju. Ini adalah satu harapan dan keinginan saya secara pribadi. Saya mengharap sih itu para kepala daerah bersatu, satu, untuk mencoba mendorong lagi terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias. Wow. Ya, saya mengharapkan itu. Kenapa? Karena gini, Mas. Terus terang, saya kan sering ke Nias gitu. Satu, nggak ada penerbangan langsung. Terutama pandemik ya. Kalau dulu kan sempat ada Garuda, itu pun cuma sekali sehari. Ya kan? Langsung Jakarta. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya kan? Nah, kalau andaikan itu ada, saya yakin lah, itu orang-orang kita Nias yang ada di Jakarta, maupun mungkin dari luar Jakarta, itu saya yakin bahwa mereka lebih sering ke Pulau Nias. Terutama saya lah misalnya. Misalnya, di Nias itu kan banyak sekali teman, sahabat, kayak keluarga yang telepon saya, mereka punya masalah di sana. Saya bilang, gitu hitungan kos, ya kan, itu rugi, terlalu tinggi. Kenapa? Karena menghemat satu akomodasi, hemat waktu kalau ada penerbangan langsung. Betul. Ya. Betul. Kemudian yang kedua, mungkin kalau ini saya berbicara secara bisnis ya, kalau misalnya Kepulauan Nias sudah jadi provinsi, ya saya secara pribadi akan buka kantor cabang di sana. Mungkin awalnya kan kantor cabang di sana, dan mungkin saya akan punya bisnis lain di sana. Karena lebih gampang mobilitas untuk ngontrol atau meeting dan lain-lain lah. Betul. Itu baru saya secara pribadi di bidang hukum. Apalagi para orang tua yang punya bisnis yang lebih besar lagi, pasti sangat tertarik untuk investasi, untuk membuat bisnis-bisnis di sana, terutama di bidang pariwisata atau lain-lain. Rencana provinsi itu kan sudah lama ya? Iya, sudah lama sekali. Apa ya kendalanya ya? Kalau dulu kan saya dengar ya moratorium presiden di zaman Pak SBY ya. Betul. Nah, karena dulu saya sempat ikutin ya 2014 waktu itu di Senayan ada isu untuk pembentukan Provinsi Nias. Cuman waktu itu gagal. Gagal di Senayan karena sesuatu hal gitu. Kemudian di zamannya Pak SBY terbentur dengan moratorium. Nah, ini sekarang lagi saya nggak tahu apakah sudah sejauh mana progresnya gitu. Belum ada info. Belum ada info. Apakah memang tetap diteruskan perjuangan itu atau enggak? Tapi saya yakin lah bahwa pengurus panitia pembentukan Provinsi Nias itu pasti akan dorong terus. Tapi saya nggak tahu dari sisi pemerintah pusat apakah memang punya niat ataupun berkeinginan untuk
mengabulkan keinginan Provinsi Nias tersebut. Ngomong sama presiden, siapa tahu bisa. Boleh? Iya. Kalau bisa langsung sampai ke Presiden. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai ya. Oke. Insya Allah sampai. Ini aspirasi dari anak muda Nias khusus untuk pemerintah pusat. Bunggu. Ya, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, perkenalkan saya Dr. Wardani Menarosa. Saya mengharapkan segera dan sekaligus saya mohon kepada Bapak Presiden untuk kiranya berkenan untuk mengabulkan dan sekaligus merestui pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan mendasar, kebutuhan yang sangat fundamental yang memang dinanti-nantikan oleh masyarakat Kepulauan Nias untuk kemajuan Kepulauan Nias, terutama di daerah pesisir. Terima kasih Pak Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan aspirasi itu langsung bisa didengar dan direspon oleh Presiden. Abah yakin Presiden bijak untuk menyikapi ini. Abah sering kok ngikutin yang namanya perkembangan untuk Provinsi Nias ini. Tapi memang selalu gagal. Wallahu a'lam bishawab. Apa salahnya? Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Wardah lagi. Wardah. Ya. Sudah punya kantor, bagus. Ya mudah-mudahan sih ini bisa lebih besar. Amin. Amin. Insya Allah. Mas. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Terus kepengen apa lagi sekarang? Ini menarik. Satu ini. lagi. Kayaknya kepengen cepet nikah. Aduh. Kapan nikah? Iya. Jadi gini Mas, sekaligus mengundang Mas Hans dan juga kru ya. Jadi nanti kita datang ya ke acara pernikahan saya tanggal 19 Maret 2022 di Kepulauan Nias, Mas. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Tadi saya Allah. lihat jadwal Mas tadi harusnya datang itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya, saya bangga dengan Ya. bersahabat, bersaudara dengan teman-teman anak-anak Nias. Satu, Ya. mereka begitu gigih, Ya. mereka sangat menjaga marwah Ya. persahabatan itu sendiri. Apa yang mau Wardah katakan untuk Republik Indonesia soal Nias? Oke. Kalau saya melihat sih ini apa namanya? Untuk Republik Indonesia soal Nias. Ya. Artinya biar masyarakat Indonesia Ya. mau bisa datang ke Nias, Oh, iya. berinvestasi ke Kepulauan Nias. Karena saya lihat kan satu pariwisata di Nias ini cukup bagus banget ya, cukup bagus. Bahkan salah satu pantainya Ya. di Sorake, Ya. Pantai Sorake ya, Iya, Lagun Sorake. ya, Lagun di Sorake. Lagun di Sorake itu di Nias Selatan Iya. itu pantainya kan lebih indah daripada di Ya. Hawaii, Betul, ya, betul. betul itu kan. Betul. Jadi saya mengundang teman-teman para pelaku bisnis ya seluruh di Indonesia. Ya. Ya, marilah berinvestasi di Pulau Nias. Ya, terutama di bidang pariwisata sangat bagus sekali. Itu luar biasa lah. Saya selalu mengatakan bahwa Pulau Nias jauh lebih bagus, jauh lebih asri, lebih alami dibanding Pulau Bali. Mohon maaf ya buat teman-teman ya, dari Bali ya. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Tapi saya mengatakan bahwa Ya itu yang sesungguhnya ya. itu yang sesungguhnya. Enggak apa-apa. Teman-teman Bali. Halo teman-teman Bali. Halo. Tapi nggak apa-apa. Bali juga hebat kok. Iya. Bali hebat. Bali salah satu pintu pariwisata internasional di Indonesia. Tapi kalau digandeng sama Pulau Nias, tambah cakep bos. Ya. Iya, setuju. Terus, aku mau nanya lagi, kapan nikahnya? Udah tanggal 19 ya. Itu kalau boleh tahu, Iya. kalau boleh tahu, orang tua masih ada ya? Masih Mas. Lengkap, Lengkap. lengkap ya. Lengkap. Apa yang mau Wardah katakan untuk ibu? Ayo. Jadi untuk ibu, ya saya ingin mengatakan bahwa terima kasihlah udah membesarkan saya dan anak-anaknya. Terutama pola didik ibu pada saat waktu kami kecil maupun sampai sekarang, pola didiknya sangat bersahabat.
bukan dengan kekerasan, tapi diberikan kebebasan memilih dan bertanggung jawab. Nah, saya menangkap bahwa itu adalah pola didikan yang bagus menurut hemat saya. Kamu boleh memilih kamu melakukan apa, tetapi kamu harus bertanggung jawab. Ya, tentu kan kita sebagai seorang anak bahwa dengan diberikan beban seperti itu, kita juga mikir. Jadi beban itu untuk melakukan sesuatu itu kita berpikir sendiri apa plus dan minus. Itu yang sejak dari dulu yang saya alami, bahwa tidak pernah ibu melarang saya melakukan sesuatu. Silakan aja, tapi kamu harus bertanggung jawab. Sehingga kalau memang misalnya kita melakukan sesuatu, ya risiko tanggung sendiri sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau sikap Bapak Nah, kalau Bapak cenderung dia mengikuti ibu. Iya, ikut EGP. EGP. Iya. Berarti kita senasib. Oh gitu. Senasib. Senasib. Senasib gitu. Kalau dulu almarhum ayah saya itu kan, dia selalu cuma bilang begini. Iya. Ini aturan ya. Iya. Ini aturan menurut Islam. Iya. Ini aturan menurut Islam, menurut agama, ini aturan pemerintah. Tinggal kau terserah mau jalan kemana, tapi jangan kau lihat ini. Iya. Gitu. Nah, terus dulu kita juga itu kan di pondok ya, Iya. di pondok pesantren. Iya. Di pondok pesantren itu kan kita bebas berkreasi, Iya. tanpa harus meninggalkan pendidikan itu sendiri. Iya. Pondok itu dibebaskan untuk kita berkreasi mau seperti apa. Iya. Jadi polanya itu sama. Ya. Dan akhirnya kita jadi ini, walaupun beda profesi, Ya, ya kan? betul, betul. Tapi untuk kebersamaan. Ya. Oke lah. Harapan Wardah ke depan apa? Pribadi. Pribadi Oke. dan kelompok. Ya. Kalau harapan saya memang secara terus terang, pertama saya ingin kantor hukum ini bisa go internasional. Itu satu. Amin. 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 Karena saya ingin memberikan pelayanan jasa hukum untuk masyarakat. Karena yang saya lakukan bukan hanya kepada masyarakat yang mampu, yang kurang mampu juga saya bantu, tapi subsidi silang. Nah, itu kalau secara kantor. Tapi kalau nextnya lagi, saya ingin terjun ke dunia politik, Mas. Oh iya. Ya. Nanti kita bahas di session kedua. Oke, ya kan? siap. Tapi Wardah katanya punya apa ya? Niaspedia ya? Iya, betul, betul. Jelasin dong sama pemirsa apa itu Ya. Niaspedia. Jadi teman-teman, saya bersama ada namanya Bung Romi Gule telah mendirikan satu platform digital namanya niaspedia.com atau Niaspedia. Itu platform itu dibuat untuk memudahkan para pelaku-pelaku wisata dalam rangka untuk promosi dan juga sekaligus untuk mengintegrasikan para pelaku-pelaku usaha yang bisa, misalnya yang punya hotel, rental, maupun tempat-tempat wisata, silakan daftarlah ke Niaspedia. Karena misal itu sangat bermanfaat sekali, misalnya ada tamu-tamu mancanegara ya maupun di Indonesia yang ingin berwisata, dia tinggal mengetik Niaspedia dan nanti memilih di mana dia bisa pergi. Jadi Niaspedia ini berupa platform digital yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi teman-teman silakan join dan menjadi member dari Niaspedia. Mumpung masih gratis. Nah, Ya. tuh gratis tuh ya. Masih gratis. Keberhasilan itu bukan datang dengan sendirinya. Allah sendiri minta kepada umatnya untuk berusaha. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jika kaum itu sendiri yang tidak mau merubahnya. Artinya, usaha atau ikhtiar, doa, itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Terlepas dari apa agamamu. Kalau kamu ingin berhasil. Doa dan ikhtiar itu menjadi satu paket. Satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan. Kerja keras, dibarengi dengan sebuah kejujuran, keikhlasan, dan mau berbagi, kunci utama untuk sebuah keberhasilan. Saya, Abah Wijaya, dan Dr.
Wardani Manlarosa SHMH undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Yau. Ya. Ahobu. Yahoo. Nah, itu dikoreksi. Ya ahobu. Ya ahu. Ya. Allahumma afiq la komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.